Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tetap semangat walau kita hanya bisa belajar dari rumah karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Baik, berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada minggu kedua di kelas 1. Minggu yang lalu Ibu sudah menge-sharekan video ini tetapi tanpa suara, sehingga mungkin dari kita semua ada yang bingung mau mengerjakan apa, belajar apa di pembelajaran PAI ini. Maka minggu kedua ini Ibu tetap menge-share video yang minggu yang lalu dulu, sehingga ketika selesai yang ini baru Ibu lanjutkan dengan menge-share tugas berikutnya, begitu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, anak-anakku sekalian, yang pertama adalah dengan belajar ini kita meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya, yang kedua, menunjukkan sikap kasih sayang. Kita bisa menunjukkan sikap kasih sayang dengan belajar ini. Yang ketiga, kita bisa menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menerima adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu yang seterusnya, kita bisa menunjukkan kisah sikap kasih sayang. Lalu kita bisa mengartikan Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan yang terakhir, Ibu berharap dengan belajar ini kita bisa menyebutkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai belajar, mari kita awali dengan berdoa. Pertama, kita melafazkan surat Al-Fatihah dulu. Jadi, anak-anak Ibu yang belum hafal surat Al-Fatihah, silakan kita hafalkan ya surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari awal pembelajaran kita, baik belajar di pelajaran agama maupun belajar di pelajaran tema dan PJOK setiap harinya ya. Kita awali dengan berdoa yang dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian selanjutnya baru doa belajar. Yuk, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ya. Wahid, Isnin, Selasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita belajar menuntut ilmu, ada baiknya kita ketahui dulu adab-adab menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan bisa menjadi bermanfaat dan lebih barokah lagi. Nah, diantaranya adab-adab menuntut ilmu itu ada 9. Jadi kita sebagai penuntut ilmu itu harus ikhlas, diniatkan karena Allah semata. Jadi mengapa kita sekolah? Mengapa kita menuntut ilmu? Maka kita luruskan dulu karena perintah Allah, niat karena Allah semata, karena sudah ada di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Nah, itu landasan kita untuk menuntut ilmu, begitu ya. Lalu yang kedua apa? Selain sudah ada niat, maka kita harus berusaha tekun, harus rajin. Seorang
seorang pelajar, seorang siswa, menjadi siswa itu harus rajin, tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, tekun juga membantu ayah ibu di rumah. Nah, lalu yang ketiga adalah apa? Menjauhi maksiat. Apa Bu maksiat? Maksiat itu adalah berbuat dosa. Jadi anak-anak ibu, anak yang soleh dan soleha itu selalu berusaha menjauhi dosa. Contohnya apa Bu dosa? Misalkan contohnya adalah marah dengan ibu ayahnya. Nah, itu adalah contoh dosa. Lalu apa lagi? Banyak contoh yang lainnya ya. Kemudian apa yang keempat? Memilih teman yang soleh, teman yang baik. Nah, itu harus. Karena dengan teman yang baik maka akan kita dapatkan sikap yang baik juga. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang buruk sikapnya, maka akan mempengaruhi kita juga sayang. Maka kita harus hati-hati dengan teman. Kita harus pilih teman yang soleh ya, yang baik, yang selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, banyakkan berzikir. Apa Bu zikir? Zikir itu mengingat Allah. Allah kan Tuhan kita. Tetap bersyukur kepada Allah dengan berzikir, banyak berzikir. Bacaannya banyak. Bisa dengan subhanallah juga bisa, kita ucapkan subhanallah atau alhamdulillah. Itu semua adalah bacaan zikir, nanti ya kita jelaskan. Kemudian yang keenam, menjaga kehormatan. Ketujuh, selalu berdoa dan meminta keriduan, keikhlasan dari ibu ayah. Kedelapan, menghormati ibu guru dan bapak guru, jangan lupa. Kemudian yang kesembilan adalah beramal dengan ilmu yang diperoleh. Jadi setelah belajar maka kita amalkan. Misalkannya apa Bu? Misalkan ibu bilang hafalkan surat Al-Fatihah. Nah, setelah hafal surat Al-Fatihah tersebut maka diamalkan. Maksudnya apa diamalkan? Ya selalu dibaca setiap hari, setiap mau sholat, dimanapun mau tidur tetap baca surat Al-Fatihah juga. Bukan hanya doa tidur saja, tapi Al-Fatihah juga dibaca, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga ikut dibaca. Begitu setiap memulai sesuatu juga dibaca. Nah, itu namanya ilmu yang kita dapatkan itu diamalkan, beramal dengan ilmu tersebut. Nah, kemudian di sini ada tabel ya, tabel disiplin diri. Nah, jika anak-anak ibu disiplin maka silakan diconteng. Misalkan sebelum belajar mandi pagi, silakan beri tanda conteng di mandi paginya ya. Kemudian sarapan, berpakaian rapi, berdoa. Silakan. Kalau semuanya dilakukan oleh anak-anak ibu, silakan anak-anak conteng ya. Mohon minta dampingi oleh ayah ibunya ya. Terima kasih. Slide berikutnya, kegiatan pembiasaan keagamaan. Nah, jika anak-anak ibu sekalian selalu mengawali aktivitasnya dengan membaca basmalah, maka silakan diconteng. Kemudian anak-anak juga sudah ngaji, mengaji Al-Quran ataupun Iqra, maka juga silakan diconteng. Sudah belajar melaksanakan sholat, walaupun belum 5 waktu, silakan diconteng ya. Sering membantu orang tua, silakan juga diconteng. Semuanya, jika kegiatan yang ada di dalam gambar ini anak-anak ibu melakukannya, maka silakan diconteng. Jika tidak, nggak usah diconteng ya. Kita belajar, nah ya, belajar jujur itu lebih baik lagi, lebih penting gitu ya. Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita ya. Nah, ini ada teks ya, sebuah teks bacaan, temanya kasih sayang, judulnya kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nah, mari membaca ya, belajar membaca teks tersebut. Lalu kemudian di bawahnya ada channel YouTube ya. Nah, ibu berharap jika ada kuota, ada data, pakai data, silakan anak-anak nonton ya di YouTube tentang Rasulullah bersama pengemis tua yang buta. Nanti setelah ditonton itu nanti silakan tulis ya ceritanya seperti apa yang anak-anak ibu lihat dari cerita pengemis tua yang buta bersama Rasulullah tersebut ya. Silakan ditulis.
bagaimana ceritanya menurut anak-anak, apakah pengemis tua itu baik terhadap Rasulullah atau Rasulullah yang sangat baik kepada pengemis tua itu. Silakan anak-anak ceritakan ya dengan bahasa kalian sendiri. Anak-anak ibu silakan lihat slide yang terakhir ini. Kita akan berlatih. Ada 6 gambar, jadi nomor 1 itu terdiri 2 gambar, nomor 2 gambar, dan nomor 3 2 gambar, sehingga jumlah gambar yang ada ini berjumlah 6. Silakan anak-anak beri tanda checklist atau counting jika gambar tersebut merupakan perbuatan baik. Kemudian silakan anak-anak ibu beri tanda silang atau seperti huruf X untuk perbuatan yang tidak baik menurut anak-anak yang ada di gambar tersebut ya. Nah, demikian tugas yang ibu berikan pada minggu ini dan minggu kemarin ya. Minggu ini dan minggu kemarin. Ibu berharap minggu ini kita selesai tuntas untuk materi kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Demikian ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.